Mendekati pemilu 2024, gak heran sih kalau isu-isu soal politik ramai diperbincangkan di media sosial. Mulai dari kampanye yang ada terjadi di mana-mana, isu-isu serta fakta yang beredar, hingga buzzer yang mulai bermunculan di berbagai platform sosial media. Tentunya nggak bisa dipungkiri lagi kalau setiap harinya kita akan suguhi berita politik dari awal yang nggak tahu jadi penasaran sampai jadi tahu. Namun kalian penasaran gak sih sebenarnya gimana pandangan politik bagi para Gen Z? Generasi Z atau yang bisa disingkat menjadi Gen Z merupakan generasi yang lahir dari tahun 1996 sampai 2012 ini merupakan generasi penerus bangsa loh. Gimana enggak? Soalnya generasi ini pada saat ini memiliki jumlah yang tidak kurang dari setengahnya populasi di Indonesia. Bahkan kalau dicari tahu lagi nih, Gen Z inilah yang nantinya merupakan salah satu pilar generasi emas di tahun 2045 nanti. Dalam artiannya, Gen Z pada saat ini sudah mulai ikut serta dan andil dalam dunia politik di Indonesia. Terutama di pemilu 2024 nanti, bisa dikatakan bahwa Gen Z inilah yang akan mendominasi. Bicara mengenai politik, sebenarnya Gen Z ini yang merupakan salah satu pilar generasi emas itu peka dan peduli nggak sih terkait isu serta permasalahan politik di Indonesia? Apalagi menjelang pemilu 2024, pastinya harus makin waspada dalam memilah-milah informasi yang beredar. Namun faktanya guys, sebenarnya Gen Z ini generasi yang memiliki fundamental isu sendiri, sehingga diperlukan kepedulian lebih untuk memenangkan suara atau tingkat ketertarikan dari Gen Z. Namun sejauh ini, pemerintah serta para tokoh politik belum bisa mengambil alih perhatian Gen Z ini. Para politisi ini cenderung masih terbilang konservatif dan tidak memiliki program unggulan untuk menarik hati Gen Z. Lalu sebenarnya seperti apa sih program yang bisa menarik hati Gen Z ini? Ditulis dari Times Indonesia yang mengambil salah satu contoh kasus dari hasil penelitian Survey Center for Generational Kinetics tahun 2016 di Amerika Serikat. Gen Z ini dikatakan cenderung berkaca pada tren politik di dunia di mana isu hak asasi manusia serta kesejahteraan masyarakat masih sering dibicarakan. Sehingga hal inilah yang menjadikan Gen Z dikenal sebagai liberal dalam hak asasi manusia. Jadi nggak heran kalau kita biasanya suka melihat thread atau permasalahan yang ramai di sosial media itu yang nggak lain terkait pembelaan terhadap seseorang atas hak yang seharusnya didapatkan, perlakuan terhadap orang lain, hingga ke bagaimana cara orang lain dapat memperlakukan seseorang dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Tentunya kepekaan Gen Z terhadap permasalahan tren politik di Indonesia ini gak lain dan gak bukan, karena Gen Z ini generasi yang cenderung lebih sering menghabiskan waktunya di media maya, dimana yang kita tahu juga Gen Z merupakan generasi yang berada di era digital. Tentunya hal ini berdampak kepada bagaimana penerimaan pesan serta penyampaian pesan dapat ditangkap oleh Gen Z. Disinilah pentingnya juga bagi para politisi yang ingin mengambil suara dari Gen Z melakukan pendekatan-pendekatan lain yang menyesuaikan dengan era digitalnya generasi Gen Z ini. Membahas soal digital. Ini alasan mengapa para politisi memiliki atau punya caranya tersendiri dalam berlomba-lomba untuk mengkampanyekan diri di sosial media. Hal ini dikarenakan pengaruh besar dari sosial media, efek yang dapat mengenai sasaran langsung kepada Gen Z. Sosial media yang dimana wadah besar dalam menyimpan segudang informasi dari berbagai sumber ini merupakan tempat di mana tren serta isu terkait dapat sering dilihat oleh Gen Z. Namun hal ini juga yang perlu lebih diperhatikan lagi, di mana adanya wadah dari sosial media ini tidak terus-menerus memberikan dampak yang positif, sehingga para penggunanya harus lebih bijak dalam menyebar informasi yang ada serta menerimanya.